Ya, horas mangin angate. Esok kita sudah teh. Siap 3 distrik teh. Itu teh. Oke. Jadi mulai tema batu hamil sahat asa makatai taringotu pengorganisasian. Jadi otomatis kami makatai ado nadidokna boleh dok pengorganisasian asa buita bere kan non bahwa salah satu bagian manajemen menata layani mengatur dan mengelola sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, baik juga itu berupa waktu, tenaga, uang maupun barang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks yang lebih luas, pengorganisasian bisa mencakup tentang struktur organisasi yang mencakup tentang tanggung jawab, apa tugas pokok, bertanggung jawab kepada siapa, berkoordinasi kepada siapa, dan kemudian ada uraian-uraian kerja yang akan dilakukan. Salah satu fungsi manajemen pengorganisasian. Salah satu fungsi manajemen jala boido honon bahwa dia merupakan sebuah proses penataan tentang sumber daya apapun itu dalam berbagai macam sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ido dari dona pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur organisasi ragam sebagainya, menentukan tentang bagian-bagian pengelompokan penataan akan asing naknya nih. Jadi asabui lam dapot tita lapatan ni pengorganisasian labering majul sendiri ahlu lapatan ni organisasi asa berhitis yang pemahaman na etimologis takingan ni bui tatusi bahwa pengorganisasian itu adalah praktek kerjanya. Organisasi itu sendiri adalah merupakan wadah bentuknya, orang-orangnya, kelompoknya yang dikelompokkan secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan. Jadi sian hata organon na berlapatan alat instrumen songsada kelompok individu na berinteraksi bekerjasama dengan struktur yang formal untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ibaibana organ yang berarti alat atau instrumen-instrumen, dan kitalah bagian daripada itu juga, bisa manusianya, bisa keterampilannya, bisa keahliannya, bisa sumber daya lainnya seperti unsur-unsur yang mau dikelola ataupun bahan-bahan materi-materi yang lain. Jadi ragamon nanti yang akan dipadukan, memadukan potensi manusianya dengan potensi bahan. Jadi pengorganisasian ini adalah salah satu bagian kreativitas untuk mengintegrasikan, menjumpakan minat, bakat dengan teraplikasi dengan baik. Jadi pengorganisasian ini adalah merupakan sebuah bentuk rangkaian beraktivitas yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai sebuah tujuan yang pasti. Bolo neng tanomamu tomat nasongo dia, jala jolma nasongo dia, potensi nasongo dia, bentuk penyeraman nasongo dia ini diorganisir supaya jangan acak, semuanya ada ukurannya, sudah adong polana ukurannya yang teratur, asa maksimal hasil yang dicapai. Ima nadidok boleh didok pengorganisasian, karena kita saat ini sedang bercerita tentang membangun komunitas. Jadi boleh didok ibadah membangun komunitas, kita berhadapan dengan komunal. Kita berhadapan dengan komunal di mana di dalam setiap komunal itu ada pribadi-pribadi yang saling berinteraksi. Jadi interaksi antar personal, interaksi antar organisme disebut lain sebagai organisasi yang kita sebut sebagai komunitas nakingani. Jadi organisasi, komunitas, kelompok ido dirancang, didesain. Apakah itu dalam bentuk arakan perjalanan semua gereja, apakah itu arakan perjalanan sebuah punguan nih parsau tahun. Tentu dalam konteks kita sekarang ini adalah sebuah arakan komunitas UMKM warga HKBP seputaran
Zaitun Selangit yang diorganisir, sudah mulai masuk pada prakteknya, yang diorganisir secara terstruktur dengan melibatkan distrik-distrik di sekitarnya. Jadi itu dia pengorganisasiannya. Jadi dia tidak liar kemana-mana, terukur dia, ada jangkauannya, dan pitorijo senasing. Jadi pengorganisasian seperti yang dilakukan saat ini, ada penanggung jawabnya, ada pilot projectnya, ada pilot manusianya, distrik, bolo distrik yang mengirim, berarti ada jangkauan yang ingin dicapai. Apakah ini nanti menjadi TOT, menjadi pelatih-pelatih terlatih lagi nantinya yang mengembangkannya distrik, tetapi sudah jelas dia akan menjadi semacam spiral dari lingkaran Zaitun berkembang ke lingkaran sekitarnya, masuk dia ke lingkaran distrik yang ada di seputarannya. Itulah menjadi pilot project daripada cara-cara mengorganisir yang kita lihat pada saat ini. Organisasi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Itu tujuan di organisasi. Kenapa perlu ada tujuan bersama ini? Karena terkadang jika ingin dilakukan secara pribadi susah, sehingga harus dilakukan secara kelompok. Jadi ide organisasi, di mana dengan cara tercapainya tujuan organisasi, maka tercapailah tujuan daripada pribadi. Ide Bana selalu disarankan pemerintah membentuk kelompok tani, membentuk kelompok ini, membentuk kelompok koperasi, doakan nasi. Asa terjadi do komunitas yang tidak saling mencurigai. Terjadi komunitas yang tidak bersaing, kalaupun bersaing dia secara sehat, karena jadi sama-sama melihat bahwa mereka adalah kita, kita adalah mereka. Di situ itu tujuan bersama lagi ini. Jadi memadukan sebuah persepsi pemahaman bersama. Organisasi memiliki fungsi yang sangat utama untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah fungsi yang paling fundamental, mencapai tujuan bersama. Jadi dalam rangka mencapai tujuan bersama itu berarti dibutuhkan kesadaran bersama. Organisasi memungkinkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai secara pribadi. Imatabuna dengan seperti motto yang banyak kita dengar dengan kata bersama kita bisa dan lain. Itu berarti kalau tidak bersama tidak bisa. Kalau tidak bersama maka tujuan itu tidak dicapai. Dan hebatnya ketika tercapai tujuan bersama itu menjadi tujuan pribadinya juga. Sehingga tujuan pribadi tidak berbenturan menjadi tujuan bersama. Ketiga tujuan pribadi tidak berbenturan dengan tujuan bersama, tercipta managin warna harmonisasi. Hidup seimbang dengan alam, hidup seimbang dengan masyarakat, selaras, serasi, harmonis. Jadi harmonisasi itu adalah penataan yang dirancang secara rasional. Supaya harmonisasinya ada bisa, maka komponen-komponen yang terlibat, unsur-unsur, organ-organ yang kita sebutkan tadi, organisasi, organ-organ yang masuk dalam kelompok satuan kelompok itu, dia harus bersifat lentur. Tapi saya contohnya, kur, suara saya iko sonodo, iko merpengolo itu. Mulu juga li dak songonin inna dialo na mengkoordinasi honi dan boy dengan harmonisasi ini. Imas kur suara dua na songonon, suara tulu na songonon, suara opat na songonon. Lalu di depan ada konduktor yang memantau, mengamati, mengevaluasi dan langsung bertindak di mana yang perlu untuk dibenahi dan cekatan. Jadi pengorganisasian itu melibatkan hati, pikiran, jiwa, kelenturan, kemauan untuk diubah dari bentuk. Sama seperti gula pasir. Kalau belum merjogal do ibana dangolo dibentuk nggak di pasar ibana tu aik, tidak akan tercipta rasa air yang manis. Nah lentur do ibana mau berubah, mau berinteraksi. Kalau diantara manusia dia harus bisa berinteraksi. Berarti dalam soal interaksi ini harus ada kemauan dalam hati dan pikiran. Satukan hati, pikiran, dan hindari rasa curiga. Itu komunikasi. Itu nadidokna komunitas. Karena komunitas itu akan tercipta komunikasi. Di dalam komunikasi itu
supaya itu terbangun, bertumbuh, berkembang dengan baik, salah satu unsur yang paling utama adalah melibatkan diri di dalamnya dan hindari rasa curiga, percaya kepada komponernya tadi, yaitu komponer pembentuk. Kalau dalam bahasa modernnya yang disebut dengan manajer. Dalam fakta yang kita hadapi sekarang ini, kita tidak curiga kepada pengundang yang menghadirkan kita ke tempat ini. Nggak boleh tabereng? Nggak boleh tabereng kan? Jadi hindari itu. Ido komunitas. Ido kita belum bicara membangun komunitas. Di sini dulu tentang bentuk komunitasnya UMKM itu sasaran kita nanti. Tetapi supaya komunitas ini utuh, prinsip komunitas yang di dalam ini yang pertama sekali kita. Jadi sebelum kita membuat perubahan dengan menjadi pionir-pionir perubahan, dengan membentuk prestasi-prestasi di lapangan, dengan dibantu oleh bahan-bahan yang ada dalam alam yang memberikan kita peluang untuk membuat perubahan itu. Pertama sekali kita masuk dalam komunitas yang ini dulu. Adalah perjelas sekali. Jadi perubahan apapun yang mau kita buat di lapangan, produksi apapun yang mau kita buat bagi lapangan, pertama sekali kita harus jadikan dulu diri kita bagian daripada produksi daripada sebuah organisasi. Omong komunitas tahun. Asa unang merdal sadar diri, sudah. Asa unang merdal sadar diri. Ai kehidupan ekonomi ini, semonopoli apapun itu, tetap monopolisme itu terbangun oleh kerjasamanya dengan jaringan yang lain do, jejaring yang lain do. Dan orang betul-betul monopoli na bersifat ekstrim, hidup dengan sendirinya. Nggak mungkin itu. Boleh bedok di monopoli bali na adong do ruang na mendukung monopolisme di bali ini. Tetap di bali bersifat interaksi ekonomi dengan kaitan-kaitan yang lain. Jadi tidak ada yang bersifat seperti itu. Oleh karena itu kehidupan bersama naknya ini dalam organisasi, maka perlulah pengorganisasian seperti misalnya spesialisasi itu harus ada dikenal, kemudian ada koordinasi, baru ada pengembangan diri. Tadi sudah diperkenalkan di awal untuk mengorganisir kegiatan ini untuk mencapai perlahan demi perlahan, ada diaturkan melalui time schedule. Tadi sudah dirancang bahwa akan ada yang yang spesial, yang secara khusus, pengkhususan, pengelompokan. Jadi spesialisasi itu adalah pengelompokan. Ada kalau dalam hal misalnya pelatihan, ada kelompok yang dilatih, ada kelompok pelatihnya, ada pengaturan waktu kapan pelatihan itu dilakukan supaya dia tepat guna. Jadi ada pengelompokan waktu juga. Ada pengelompokan waktunya. Kalau ini tidak pas dia ukurkan, program bisa rancu, bisa terbalik. Jadi yang dilatih menjadi yang pelatih menjadi dilatih, dan ini bisa bermasalah nantinya. Nah itu naneng donona ada dia yang namanya spesialisasi dalam organisasian. Begitu juga dalam membentuk bahan, mengolah sesuatu menjadi sesuatu. Ini sendiri ada spesialisasi bahan-bahannya ini, apa yang mau dibuat. Salah spesialisasinya, hasilnya tidak seperti yang dipromosikan di dalam. Jadi dia dalam mencapai promosi, misalnya keripik pedas manis, HP gabi acim, berarti salah spesialisasinya, kan gitu. Jadi dia konsistensinya ada di mana. Nah, itu yang perlu harus dipelajari pertama sekali dalam pengorganisasian. Dalam kelompok manusia maka ada spesialisasi. Isi nama lomar ben, nah kan? Misalnya tabi mejo pengorganisiran sebuah kelompok ibadah. Di kelompok ibadah ikonarong do para gedana. Ya tentu dicari siapa yang menjadi liturgisnya. Ya dia yang lebih memiliki daya tahan untuk berdiri, yang spesial untuk itu, tangguh. Kemudian siapa yang spesial merorgan, pasti itu dia sih sesuai dengan potensi-potensi naik. Kemudian isi mana spesial margitar, isi mana spesial marah asa berdara dengan molo salah do meletakkan itu, hasilnya sursar do kacau balau, membingungkan. Nah, itu akan tidak menjadi mendukung terciptanya anak ginwaran anak ini capaian
daripada target yang sudah dicanangkan sejak awal. Salah lari Ibana. Ada spesialisasi. Dung adong pengenalan spesialisasi adong makoordinasi ngamulai Ibana. Tingkat koordinasi. Ini yang disebut dengan spesialisasi itu dia menyangkut tugas utama. Tetapi dengan spesifikasi yang dimilikinya, tugas utamanya apa? Lalu kemudian uraian yang mau dilakukannya. Lalu setelah ada uraian mau dilakukannya, dari uraian yang mau dilakukannya lah itulah ketahuan dengan siapa dia sebenarnya bertanggung jawab, dengan siapa dia bekerja sama, dengan siapa dia berkoordinasi. Jika salah ini, maka kelompok itu akan menjadi runtuh. Itu tidak akan jalan. Ido na ikut terida di bagasan spesialisasi. Jadi tentang hal spesialisasi, organisasi memungkinkan anggota untuk fokus pada bidang keahliannya. Hemat spesialisasi yang mengarah pada peningkatan kualitas pekerjaan. Jadi kalau spesialisasi di mana misalnya margitar fokus, nah dia mah dengan fokus maka akan terjadi peningkatan pekerjaan. Ketiga, seseorang tidak bisa mengenal spesifikasi seseorang. Ibana margitar do malo, ale pitoriaja ibana homer dram daninna. Dan fokus ibana di sidang terjadi pengembangan. Dan terjadi. Biasanya memang bentuk pengorganisiran seperti itu, teknik seperti itu bisa dilakukan oleh seorang manajer apabila dilihatnya bahwa secara mental ada inkonsistensi. Misalnya, dong malon non margitar sadirion, beiko benot do backup nyonin. Nah backup nih, itu masalah manajemen. Karena tidak ada backup, mengulah dia selesai. Tetapi dengan ada backup, dia tidak bisa menjadi sombong. Itu juga persoalan mekanisme untuk mengorganisir. Jadi tak persiapkan dia menjadi ahli, tetapi di sampingnya juga ada ahli yang lain. Sehingga ahli yang lain ini mengontrol dia, gabe dia tidak merasa pintar sendiri, karena apabila dia merajuk, ada yang lain mengantisipasi. Ini masalah mempersiapkan, mengorganisir naknya ini, mempersiapkan, men-setting supaya perjalanan organisasi itu tidak terbentur. Itu strateginya, ada manajemennya, ada desainnya untuk melakukan sebuah proses dalam kegiatan apapun itu. Dalam kegiatan mengorganisir apapun itu. Ada dalam kegiatan mengorganisir keluarga juga bisa seperti itu. Mengorganisir dalam rangkaian gereja juga ada seperti itu. Itu juga pengalaman dari banyak para pendeta ketika dia mengorganisir gereja. Mularung saya ada pungut terbentuk ibadah pungan nasing somse. Ibadah pungan asai songon nah dengan saling berpacu membangun dia. Sehingga tidak merasa bahwa tanpa diri saya maka dia akan gagal nenek. Itu masalah. Jadi seorang manajer nanti ketika lihat tanpa dirimu pun perjalanan organisasinya tidak akan gagal. Karena tujuan daripada seorang manajemen yang merancang perjalanan organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Itu naknya ini. Jadi itu dah perlu sehali dalam hal mengorganisir, ada spesialisasi, dan dengan pengenalan terhadap spesialisasi fokuslah. Gulang dua lak batak malo martani ali sudah diburi boto ujung nadang jelas lang fokus jadi pertanian tak. Terberita hita sebagai wilayah agraris ate alidang tabo taha produksi tanah utama terberita hita songon na jolo silidung toba lumbung padi na ale berek kamu majolisi fokus do lumbung padi ay ingaran menanam hau mai pe ngagawi perjabuan do perhutan dan fokus. Tidak ada undang-undang yang memproteksi, dilarang mendirikan bangunan rumah di sini. Sehari sahabat tetap sahabat untuk selamanya. Ini yang jadi masalah. Spesifikasi ini enggak ada. Banyak daerah sekarang kebingungan. Toba juga kebingungan. Toba juga kebingungan. Dengan gabi ahanamion alang salah sisi yang berubah spesifikasinya sebagai daerah wisata. Kadang-kadang dia berpikir dengan gabi wilayah pendidikan marhamin. Jadi dulu Samosir sangat spesifik dengan bawang Samosirnya dan kacang, ya kan, dok kacang. Baru termasuk dora
kopi ya, kopi tulang ya, 3 itu. Nah, kopi, ya 3 itu dulu karakternya. Sekarang itu sudah mulai bergeser, ya kan? Ada benturan ekonomi, padahal lebih modern nggak bisa. Tetap kembali kepada mental pertanian. Tetap ada mental pertanian, tetapi tidak bisa. Ini yang menjadi masalah karena spesifikasinya tidak jelas. Pemerintahnya tidak membantu untuk mensosialisasikan spekta. Tidak membantu itu, sehingga kita dari gereja bercoba menawarkan mana dia solusi yang paling dekat bisa membangkitkan seseorang. Ini mah nah tabay sonari, mana dia solusi yang paling dekat nah boleh membangkitkan ala potensi ta berek kamu jolo amang inangda 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Saya ingat masih itu bagaimana sebenarnya bahwa sangat didengung-dengungkan Tapanuli ini adalah peta kemiskinan. Itu kan? Dan ketika itu 25-30 tahun yang lalu Tapanuli disebut peta kemiskinan karena apa? Ya karena miskin secara ekonomi. Padahal saat itu masih kita pemilik tanahnya. Ketika kita masih pemilik tanah, kita sudah didengung-dengungkan dengan fakta kehidupan peta kemiskinan. 25 tahun, 30 tahun lalu masih ada program pemerintah yang namanya Visit Indonesian Year katanya. Tahun pariwisata Indonesia, dan disosialisasikan ke seluruh dunia, di mana daerah Parapat, Samosir itu menjadi pusat wisata yang bagus dulu. Ali sekitaran Tapanuli doi, ala di tengah-tengah di tikina begitu banyak pengunjung di Samosir, Tapanuli, Donya Jolo. Tetap dope di dok kita peta kemiskinan. Bahkan arung dope akal lagu ni nama dok tano bata kina. Gudang lu lagu-lagu. Jala ingot di tiki kita dope nama menguasai tanota. Sonari dak kita bina menguasai tanota petaham hita. Ini yang gak disadari. Dan hebatnya sudah tidak kita menguasai tanah kita, istilah peta kemiskinannya hilang. Merasa kaya kita sekarang. Saya takut ada masalah kejiwaan sekarang kita. Berek kamu warga Tapanulion, coba lihat mereka yang menikmati hasil di bumi di Cina sana, di Bangkok, di Tiongkok, di Singapura, jong-jong ke gedung-gedung na. Hape di Toba, dengar jong-jong nose. Tuh di maro la bersa. Holan itu, membangun sih. Alisian hamoraon itu, di dia jong-jong bangunan na. Di Singapura, di Tiongkok, di Bangkok. Itu tulang aja. Jakarta. Hari kita harus Tapanuli, hola boy mangan nggak merasa, nggak mau rahamina. Ini masalah. Dulu begitu hebatnya kita. Saya kira itu juga salah satu potensi yang luar biasa yang membuat kita sebenarnya bahwa kita sudah mengalami juga miskin mental. Gak sadar lagi kita ini bahwa kita ini sebenarnya juga ridak kuat temannya belum berdel-del kita tuh luar Tabereng Jolo bahwa bagan batu itu tanahnya 2 hektar bisa membuat dia sejahtera kok. Bagan batu begitu dekat dengan sini. Bahkan kuda kiat di hita naborat tu bagat batu oleh 2 hektar martano boy ba nagabi penyumbang tu daerahna. Baju hamulateon bainna madapo hamulateon sian peparan ya puai duidinna pangaratu di dia di bagat batu di Jambi di adulon nenna bemerladang do. Hape hita marhamijud dang boy berkemenyat dang boy manual kopi di si. Hape di dia adong disuan ak heu nadong dia binani tepelon di si pasti ke boy hamidjon. Ia bangsona asing boyro dapokna transmigrasi 4 hektar dapokna. Ia hita di son nanggo sarat tepe darong tanotta dihalak sudah. Ini masalah. Kemiskinan yang paling luar biasa sekarang bagi kita adalah kemiskinan mental kita. Bapak, Ibu, kita sekarang merancang membangun komunitas UMKM ini. Istilah UMKM ini aja lah istilah ekonomi. Dan istilah ekonomi teh tulangon. Ini mengangkat kualitas kehidupan. Supaya dengan dini kita bisa melihat bolo otak ni UMKM dobe kondisi ini parngulut dari Tapanuli yang padahal ini sudah merupakan objektivitas ni konglomerasi do. HP kita sebagai pemiliknya sebatason asal lembutu kita bering jolo. Ala di sodo pihita na boy bergerak badai mangulu.
asa marhiti oboy tabereng bahwa banyak persoalan-persoalan kehidupan ekonomi kita ini dengan karena terperangkap iko bangolo di sini, dan ini adalah solusi mengatasi persoalan ekonomi kita. Nah, mungkin dengan cara seperti ini bahwa bisa masyarakat melihat bahwa gereja hadir untuk dirinya, gereja hadir untuk komunitasnya, gereja hadir bukan untuk dirinya gereja, tetapi untuk kehidupan masyarakat. Nah, komunitas pergunungan ini saya masih ingat dulu, salah satu bentuk komunitas pertumbuhan modernisasi, perkembangan pertumbuhan ekonomi warga jemaat yang dilakukan oleh gereja membangun komunitas ini adalah komunitas pergunungan. Nelson Siregar sangat jelas menjelaskan ini, sangat bagus sekali. Jadi di beberapa tempat ini perlu saya sharing dulu kalau kita bercerita tentang komunitas ini. Biar kita lihat komunitas yang paling sederhana dulu dari fakta kehidupan gereja. Tahu istilah pergunungan? Pergunungan tema sonari bahasa di pergunungan. Ini bahasa di pergunungan. Jadi bukan hanya dalam ruangan ini kebingungan untuk menjawab itu. Saya sudah masuk 17 distrik sosialisasi tentang transformasi HKBP, sekaligus menjelaskan bagaimana transformasi yang tentang HKBP ini dikaitkan dengan tema rapat pendeta tentang ciptaan baru. Lalu secara manajemen saya menjelaskan tentang transformasi ini sebagai transformasi penata layanan, tetapi ketika menggambarkan tentang transformasi boleh diputar transformasi itu adalah konsepnya. Karena itu pengorganisasiannya nanti bermacam-macam menuju tu nomuli nina puta, itu sangat jelas. Lalu HKBP mencoba menggambarkan transformasi seperti apa, ulat kepompong baru, kupu-kupu baru, mate. Kan itu kan bolos ini itu digambarkan lagi Bu Sarah, ulat baru, kepompong baru, kupu-kupu baru. Sayangnya dalam buku jabaran-jabaran transformasi itu nggak digambarkan kupu-kupu yang mati. Yang digambarkan adalah ulat yang jelek itu jadi kepompong dia, kemudian jadi kupu-kupu cantik kali warnanya. Setelah itu jadi nggak ditunjukkan. Saya nggak tertarik bercerita tentang transformasi di HKBP dari kupu-kupu gelang kelompong. Saya mau cerita dari pengalaman hidup HKBP, komunitas pergunungan. Sian hataha, godung, godung, lobang, lubang, bolo godung, lobang, jojok mailok tergodung terlubang, terjebak, terperangkap, sehingga godung sesuatu yang tidak disukai, dihindari don godung. Dia kena bergodung-godung dak sini mamulus nak sini om mana nahon nalandeu sadom mai tamar dalan ido odo ada na baga. Jadi bola dong kena mergodung-godung ibana tanoi dang dibadi si parhutan. So tung merdani dak terlubangan tor dibuat do narata. Di sima dagabe parhutan. Godung, lobang, lobang. Ingaran di mana paton nak kena busuk. Sapato jutu godunganon in kena busuk deh. Bolo mate palangga di huta, isapato tu dia. Daripada menggali tanah terus apa tuh turura tuh lubang. Jadi pergunungan tung macesing di perhutan, dan apalah tempat yang ideal sebagai inganan di jolma tinggal. Bahkan gabi perladang pikul jojo ikut jolo di padatar jolo asape gabi diulah berat do. Jadi apalagi di hati hindu julu gudang dope tano na datar. Jadi somalna di daerah pergunungan on aso murah ibana diolah murah mengolah aka pergunungan dan lubang-lubangan ini gabiahan gabi kuburan. Bener tapi yang bersongor di daerah tuh nagudangan aka kuburan jolok tuh gereja. Dung di masa di misionaris
Dung di masa ni misionaris, main hak Kristenon, adong na terdidik dua tulu halak dihutai, lam tabba mamuse, gabi adong misai pangido, asadong inganan ni pargarejaan, Roma kena tua-tua do raja di huta, di dia dilian, dilihat do di huta, tahu, di dia dilian, sama mutano di dia, dari pergudunganan, idola terbelakang. Itu dia lagi marminggu, di permingguan, di sabda lagi maringana di pergudunganan inna. Idola terbelakang. Jadi dada ala nadung jongjong gereja gabi di dok pergudungan. Di tikinan yang pajong jokong gerejaon tu pergudungan ma pajong jok hamu. Di pajong jong madisi. Roma pendidikan taringut tu haya suatu alak batak. Diorganisir ma marhiti histernedam. Nah tertarik lahu mabain haya sutak ke buru-buru perempuan histernedam do kan asa marhaya sunak ke buru-buru ni alak batak unang marpakai dak be dia jadi martonon dua kan asing itu tonon itu teknologi dari luar dari India bukan teknologi orang Batak sian nama rabi dadab tabo tu rabi dadab dang tabo tu rabi dadab Abi dadat adalah pakaian perempuan dulu dari kulit kayu. Ali gudang mah di kulit kayu inagin warna tungo. Sehingga tubuh perempuan pada saat itu penuh dengan gatal. Lalu bagaimana kesehatan reproduksinya ketika dia harus menyusui anaknya, melahirkan anak-anaknya? Di dia doang diajari nasidat taringut tu namar hayason di pergudungan, di Joma. Pergudungan diajari masuk manusia Elfrida Harder nah tertarik di bidang pendidikan ima pendiri sekolah Bilpro diajari maka purpun alak batak ima jaha tulisan apa ini tulisan Latin belajar membaca diajari marhayaso diajari kedadarana baca tulis diajari di komplek bagre diajari tentang kesehatan hidup anda pergudungan menjadi pusat ni pendidikan dot kesehatan nagu dengan kinan akapolini klikta psikologi lungkap pergudungan sehingga pergudungan mah namanya modernisasi desa gabi marhapistaran isiru tahe gubernur Sumatera Utara namate di pesawat Raja Inal Siregar sekolahnya itu di sekolah Sending yang ada di Sibagimbar di Sipirok tua taruh karni tulang Sibagimbaran Tapsel Raja Inal Siregar Islami pe sekolah tu dia tu pergudungan dan gabi Kristen kali ini masih aja nasida di Sibagimbaran di daerah apa namanya sini apa Cipilok itu sekolahnya di situ ima peranna bahwasanya memodernisasi mabain hamajuan membentuk para generasi muda supaya tangguh menjalani kehidupan ketiga dengan orang betano si bagian dari huta berebut dengan abangna dipersiapkan maibana bolonunga marhapistaran berani maibana menghadapi wilayah yang lain. Ali bolo otodo dan barani ibana. Pergudungan mana mengajari akan peranto ni alak Batak berani melangkah tu pangaratuan. Tu dia dibuat naturasna sebelum lahu mangarato dibuat manusia tu pergudungan dosi tua ditangyak komadisi dungi borhak maibana tu sipang dipaima masih bual-buali najolo mardalam mah Tibana tu Jakarta sampai 21 hari tutul 21 hari mengaratoi pangaratuan jelak kahalak Batak ni pangaratuan ni akar ruasnya HKBP dari pangaratuan ni semuanya itu adalah produk daripada pergudungan. Lihat ima transformasi ima komunitas yang dibentuk bagaimana gereja membentuk komunitas orang Batak Kristen HKBP di perantauan sian akka na di hutat todo sude dan dia militan tidak murtad militan dan tidak murtad karena dibentuk di pergudungan ima transformasi artinya transformasi adalah bagaimana membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi sebuah yang mungkin dan berharga itu dimanage, itu diorganisir dengan rapi, ditata dengan rapi, ada sistem yang dibangun. Pergudungan itu membangun sistem pendidikan, penyadaran, pembinaan dan keteladanan. Dan hasilnya apa?
para perantau-perantau yang ada. Sudah ke HKBP amang dong sentralisasi, Tapanuli ini adalah yang disubsidi. Dan ini disubsidi oleh gereja HKBP dari Bekasi, Jakarta, DKI, Lampung semuanya. Dan mereka itu adalah produk dari mana? Pergudungan deh. Pergudungan di produk. Lihat betapa luar biasa. Ima transformasi dapat dulu. Napa duaon transformasi siap pengalaman HKBP. Sian setiap benturan-benturan konflik di gereja HKBP selalu berakhir dengan rekonsiliasi. Salah satu rekonsiliasi tahun 98. Sesuatu yang barangkali orang mengatakan tidak mungkin lagi, tetapi bagaimana dia bisa menyatu dan transformasi itu bukan hanya dalam bentuk baru, ada ciptaan baru. Itu tema nira padita boleh merabu akap padita non tahun bulan 10 ini nanti itu bulan 10. Jadi konsep daripada membangun komunitas ini adalah menciptakan perubahan. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul doang komunitas. Ada target menciptakan perubahan. Bagaimana kita bisa menjadi agen-agen perubahan, menjadi teladan, inspirasi. Bahasa yang paling sederhana adalah inspirasi. Kemudian jika kita tadi bercerita tentang bahwa jika kita belubui songona transformasi dari pergudungan nakingani, terjadi perubahan nabi di HKBP, na menguduti ima sonari nabi di HKBP. Nah sonari miniatur di pergudungan di HKBP nyomak gitu non. Contoh sonari gitu. Karena saya hiradang dimungkinkan ya kan? Bagaimana peran-peran gereja HKBP yang sangat begitu luar biasa dulu itu terulang sekarang. Sorong besonaris. Nggak gudang gereja HKBP nak kehilangan sekolahnya. Nggak gudang ke gereja HKBP nak kehilangan potensi. Bahkan Nabi sonari ima songon atau sonari membentuk UMKM, apakah koperasi, CUM dan lain sebagainya. Asabui kita menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Kemudian setelah kita, idona tayo nakingani, idona nang taulang di bagasa tikion. Nang taulang. Artinya amangina, ketika kita datang ke sini, kita bisa melihat bahwa oh ya ternyata sudah ada pendahulu kami yang kembali menginspirasi kita. Jika mereka di masa lalu bisa dengan banyaknya keterbatasan, kenapa kita pada saat ini dengan banyaknya peluang, waktu dan ruang dan semakin modernnya alat-alat bantu tools, kenapa tidak bisa? Kita pasti bisa lebih baik dari situ. Nah sedang kita lakukan sekarang. Nah tentu dulu sudah ada, kita tinggal pengembangannya sendiri. Pengembangan diri organisasi menjadi tempat yang baik bagi anggota untuk belajar, mengembangkan keterampilan dan meningkatkan potensi diri. Di sini kita belajar untuk pengembangan diri. Kunci dalam pengorganisasian adalah pembagian kerja. Atau terutama non pembagian kerja. Jadi saat ini ada ruang bagi kita mendapat ruang dan waktu pembekalan dan pencerahan, bahwa dipastikan bahwa setiap pribadi yang ada di tempat ini pasti adalah seorang manajer. Itu kan? Pasti adalah seorang manajer. Kita jangan dulu melihat manajernya TPL. Unang juta biar manajer ini perusahaan. Tapi manajer adalah penata, pemimpin, organisator. Dipastikan minimal memimpin diri sendiri. Dapat minimal memimpin diri sendiri. Nah di atas tadi dikatakan pengen mangan diri. Orang yang bisa memimpin dirinya lah, mengorganisir dirinya, dialah yang bisa mengorganisir dimensi-dimensi di luar dirinya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, bagaimana kita mengendalikan orang lain? Bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang mau kita produksi? Kalau kita tidak bisa mengendalikan cita rasa, bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang mau kita produksi seperti yang dibuat ini Diakones Sarah ini? Apa ini? Keripik apa ini? Dia itu
Kelompok ya. Ya kan? Ini semuanya ada teorinya, ada batasannya, ada takarannya, ada ukurannya. Matching namanya. Dan ikut matching setiap ukuran, matching setiap potensi, setiap ukuran matching. Ketika matching, baru dia punya cita rasa. Manusia begitu. Kalau orang nggak stabil memproduksi ini mana mungkin? Bisa orang gila memproduksi ini? Rasanya belum tentu. Iya kan? Nah, berarti kalau memang produksi kita mau normal, cita rasanya bagi, kita mulai dari diri dulu. Kita mengorganisir hadirat tajolo, menata cita rasa kita, konsolidasi diri. Ya gimana orang yang nggak sama pikiran dengan hatinya bisa memproduksi sesuatu? Bisa beda nanti. Damaikan hati dengan pikiran, konsolidasi. Orang yang terkonsolidasi lah bisa ini. Kalau orangnya tidak terkonsolidasi, yang terjadi adalah bencana. Pernah di percetakan HKBP, ketiga yang dipimpin tidak bisa mengkonsolidasi diri. Korbannya adalah direkturnya. Ketiga hasil percetakan bisa mengorbankan percetakan sampai miliaran karena hasil cetakan ada gambar-gambar yang aneh-aneh. Korbannya direkturnya. Itu soal pengorganisirannya. Ketiga, di tengah-tengah komponen itu ada orang yang tidak mau dikendalikan, asik dengan dirinya, pikirannya dia tidak tertata. Itu masalahnya, sehingga terjadi kehancuran. Itu pernah terjadi dulu dalam pengalaman gereja KBP di percetakan. Korbannya ya jadi manajernya saat itu. Tapi itu dipastikan bukan pekerjaan dia, pekerjaan daripada yang seharusnya sudah jadi sampah, tetap bukan di tempat sampah. Akhirnya bahan yang sama masuk menjadi produksi, masalah jadinya. Jadi kalau kita mau mengorganisir sesuatu, pertama mulailah mengorganisir dirimu sendiri dulu. Damaikan hati dan pikiran. Kadang-kadang hati berkata ya, pikiran berkata jujuk duta rasaho nih. Sering itu. Iya, kalau hati tergerak ingin berbagi-bagi, tetapi ketika mau berbagi-bagi pikiran langsung marhali-hali. Dan ini anggoroha senaing mar bagi-bagi do kan, alitropik kira pitor mar hari-hari bah rugen non, rugen non, wan surion boleh binain ini. Hati sudah tergerak, pikiran menghambat pergerakan, ini yang bermasalah. Nah ini konsolidasi dulu, konsolidasi. Orang yang sudah mengorganisir dirinya, dia akan menjadi pribadi yang tenang. Maka dalam pribadi yang tenang terdapat ruang dan kesempatan melihat potensi-potensi terhadap pribadi-pribadi orang lain. Itu dipastikan. Ale bolodang jumpa kepribadian songoni molde. Dan kemudian orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, maka dia bisa diperdamaikan oleh seorang manajernya, pimpinannya dan orang lain. Amang, inang, dalam kehidupan ini kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. So tunggai beta ripu, kita diciptakan. Jala kata membangun komunitas mengingatkan kita bahwa di luar ini adalah dosa. Itu berarti kita harus berinteraksi. Edak kia di topa debata jolmai asa mangulu holat tu dirina sendiri. Tahu. Gari debata gabi jolma ibana asa tarjolma jolmai majolman hajolman na jolman asing. Itu komunitas. Dengi? Itu komunitas kan? Kalau dang bol subui hajol mottaun, bol subui hajol motta majol maun hajol maun nihalak. Omana genuaran na naipaingot kita oleh Paulus unang torbang rajumi dirim lobisyan na patut. Seolah-olah kita the best, orang lain nothing. Padahal tidak seperti itu. Kita ini hidup dan kualitas hidup kita ini diukur dalam interaksi kita dengan orang lain. Dalam interaksi kehidupan kita lah dengan orang lain
terjadi alur kehidupan kebutuhan. Di sima adong ibana tolak ukur ni aka kebutuhan. Ido nagi nuaran naking komunitas nakia ini. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain, maka kita harus menjadi pribadi yang terpimpin, terorganisir. Jadi bolo bahasa nah belum mulak kita tuh temon pribadi yang terorganisir oleh mental dan jiwa kita, pribadi yang terpimpin oleh diri kita sendiri. Dan dari setiap pribadi yang terpimpin, dia akan menjadi bagian daripada komponen yang terpimpin lainnya, sehingga inilah yang disebut dengan teamwork, tim kerja. Molo dak songoni dang mungkin boleh gabi tim kerja terpimpin. Jadi pribadi yang terpimpinlah sebagai yang bisa terlibat. Ketika teamwork itu tercipta, maka dia bisa menghasilkan sesuatu. Di perusahaan bisa memproduksi bahan-bahan yang diproduksi, yang ketika dipasarkan bisa menjadi kekuatan uang yang menjadi salary cashbacknya kepada dia. Kalau tidak teamwork, maka kualitas daripada produksi menjadi rusak dan berkurang. Itu persoalannya. Kalau tidak menjadi teamwork, maka capaian untuk mendapat produksi yang tadinya bisa dicapai 2 hari jadi dicapai menjadi 5 hari. Semakin panjang cara mencapainya, maka kita semakin membuat energi, tenaga, waktu, nilai perhitungan ekonominya menjadi semakin meningkat. Efektivitas, jika kita mau bercerita tentang efektivitas untuk mencapai sesuatu, efektivitas itu harus tercipta melalui pribadi yang tidak bersungut-sungut. Karena pribadi yang bersungut-sungut tidak akan bisa menjadi teamwork. Ibu tahamu do 3 tahun perdalaran nih Israel sia tanu Mesir tu tanu kanan naturan 3 tahun kinan alanya aban na sokong dililing na bersungut-sungut. Udah lihat. Jadi mengorganisir, keterampilan mengorganisir adalah keterampilan menghindari sungut-sungut. Jadi ini bukan pekerjaan gampang. Ini bukan pekerjaan gampang. Tetapi akan menjadi gampang jika kita semuanya mau menjadi pemimpin untuk menghindar sungut. Jadi masing-masing majelis kita menghindari diri kita, memimpin diri sendiri untuk menjadi bukan pribadi yang bersungut-sungut. Bahasa taulaunan, arung dutung nono dihita ini kan. Itu rahaman nonon paling anu kita kalau sekitar putih-putih namun saya nggak bersungut-sungut. Ini tidak akan tercapai, Pak, nggak akan tercapai. Tetapi lihatlah pelan-pelan HKBP selalu berpikir seperti ini. Molusinuan dengan setubuh doakan nasok dengan itu kan molusinuan dengan setubuh dotong akan nasok sukum aja lamu. Olah disuak kamuan non aro ando penghijauan. Aro benotan non. Buah. Olah disuak kamu bersogok buah di sini. Yaki kamu olah buah itu na tubuh. Aro na tubuh nasi. Apa? Apa itu? Rumput, ilalang, tumbuh enggak? Lihat. Besok nanti tulang ini ya akan menanam pohon mangga mungkin. Yakinlah ketika itu tumbuh pasti ada ilalang, ada. Padahal kamu tidak tanam. Itu na bolusinuan nadinggan deman uang mangga. Alai saya tubuh dotong na sodenggan ima ado laking ilalang naking ani ado ri naking ani alai. Unang alam biaro nandon tong dondong gabi tubuh ri unak pola tasuan manggai. Unang ma alam biaro sotung alam biaro ala tubuh tong nasodenggan gabi so di suako denggan tong masuan airap tubuh do eme dohot semareme. Jadi jangan takut. Itu yang kita lakukan sekarang. Itu yang kita lakukan. Sekecil apapun, sesederhana apapun, sebagus apapun niatmu, setulus apapun yang kau lakukan dalam setiap kepribadianmu, dalam setiap kinerjamu yang kamu lakukan saat ini,
pasti di sampingmu ada yang membuli, merhua mau di sida. Itu kan? Alai, jangan karena takut itu maka kau jadi tidak hadir untuk melakukan itu. Ido mengorganisir cita-cita. Ido mengorganisir hati dan pikiran. Kan itu tadi. Jadi urusan mengorganisasi ini melibatkan banyak hal. Bukan hanya urusan antar manusia ini. Ini antar manusia, ini antar bahan, ini antar internal personal kita. Sehingga ini adalah persoalan yang sangat komunal, multi kompleks do persoalan mengorganisir. Tapi yang pasti terjadi yang namanya suasana yang harmonis. Ima organisasi yang tertata. Jadi pengorganisasian itu adalah menciptakan harmonisme. Harmonisme itu adalah sebuah alunan yang meneduhkan, yang menyeimbangkan, karena selaras, seimbang, serasi. Ada nah melengkapi kalimat selaras, seimbang, serasi, seimbang doakan asing. Ima harmonis benak ini. Itu teh. Jadi tusido nana kita coba. Kunci dalam pengorganisasian adalah pembagian kerja. Memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik. Jadi jangan mulai dari puncaknya yang lebih besar. Memulai pekerjaan jangan mulai dari hasil. Mulai dari hal yang boleh pitersen hasil non masalah itu. Adong do hal song nih, cap peredo warni. Terima gratis. Itu. Jadi mulai, jadi harus dimulai. Manalah. Jadi langsung jangan langsung lihat. Bolo langsung hasilnya lo berengmu. Mungkin doi tori don non. Gimana caranya? Ini selopalina habang donna. Mulailah dari hal kecil. Nanti secara perlahan maka akan terbentuk maka hasilnya adalah ini. Nggak boleh tabere. Jadi harus dimulai dari hal yang lebih kecil dan lebih spesifik. Kemudian lakukan spesialisasi dan efisiensi. Kan kemudian lakukan juga pengelompokan yang bersifat departementalisasi dan juga pengelompokan mai. Jadi boleh dong hal-hal terkecil omah dilakukan adong musye hal terkecil omah dilakukan boleh baik marjor contoh adong bisa pengalaman kerja di pabrik-pabrik. Oh enggak ada ya. Kalau misalnya pabrik pesawat ada yang khusus mengerjakan sayap. Sayap itu ada komponen kecil, ada komponen besar. Ada yang khusus mengerjakan mesin. Di mesin itu ada komponen kecil, ada komponen besar. Ada yang bagian mengerjakan cockpit. Ada komponen kecil, ada komponen besar. Ada bagian-bagian. Ima departemen yang pada kemudian setiap bagian itu ketiga disatukan menjadi sawat. Dan sudah sisa lagi. Mulai makerejoi mulai memasang benna, memasang sayapna, adong ibana departemenisasi bagian-bagian pembagian kerja kelompok-kelompok kerja nakingani. Jadi akhirnya setiap bagian departemen akan menjadi terkejut. Nyat dona tabai ini ido. Suaruk tabai uluna. Lo hita mabben tanggurungna. Ji hita mabben bagian sayapnya ido. Ido dah bagi ido. Jadi begitu. Artinya partisipasi inilah sehingga kita akhirnya melihat tidak semua hal harus dilakukan, tetapi dengan bersama maka sesuatu hal yang besar menjadi bagian daripada kita pelakunya. Abu tabere ala bolo pitro koko baru nono ibadina ala la pitro ya toy hotong naso bagianmu HP ngarong diatur lao mangulahuni ido naking spesialisasi lakinya nih. Nah, jika kita diperlakukan seperti itu sebagai ornamen di organisasi, ketika kita juga mengorganisir sebuah pekerjaan, cara itulah kita lakukan. Ketika kita juga mengorganisir keluarga kita, rumah tangga kita, cara itulah juga yang kita kerjakan. Tapi juga mong tejo, inong tei, adong do tugas natusyakangan di leon. Arung silau ni sapudan, arung kus silau ni boru, darung libat sudine. Sehingga arung ungu tungu, bau jung nak boru gabi rapsidung ulaun nadi.
jauh. Dan Peter Senai salah lagi nama ulah sudah nunga di ulah ni, rom saya pun di ulah mesti keliling. Ujung nak gabe meos ma mau harus mati keholani ma di ulah. Tapi ketiga di departementalisasi dibagi mana yang pekerjaan itu bisa menjadi selesaikan secara singkat. Asal setiap departemen percaya kepada yang dikerjakan oleh departemen yang lain. Orang curiga tuh. Udah beres kalian? Sudah. Jalan mampu mengatakan sudah. Kalau sudah. Anak tohoyo bereng jadi namuse. Ini masalah. Kan itu masalah. Jadi ido nagi nuaranna profesionalisme. Jadi pengorganisasian itu mengenal yang namanya profesionalisme. Orang yang diberikan tanggung jawab mengelola pada bagian-bagian tertentu bertanggung jawab mengibadasi, profesional mengibadasi. Jangan mengabaikan SOP yang sudah ditetapkan pada bagian-bagian itu. Biasanya pribadi-pribadi seperti ini akan terlatih ketika dia berangkat ke daerah-daerah industri, ke Batam, ke mana namanya, di Bolo Ciluk, Kondak Kanarosa, Batam, pabrik Changhong ini misalkan. Jadi hodo, hamu udah memben Changhong, dah, ali di pabrik hodo hamia, kerejo, jadi ulah membena, dak songon ulah hami, baadong laki-laki geleng-geleng, yudo saudari hami, hola di ulah nami. Artinya tidak semua dia, tapi adalah dia komponen daripada perusahaan ido, naidok naking pengorganisasian. Kemudian departementalisasi tadi sudah kita katakan. Pengelompokan ini biasanya berdasarkan fungsi, misalnya pemasaran keuangan itu lain. Kali kita bercerita tentang dunia korporat. Rantai komando. Ada yang namanya rantai komando dalam pengorganisasian. Boleh dipuangkor rantai komando nih saya. Dirijen. Jadi itu. Boleh dipunguan ketua. Pengurus. Gimana? Nah, oma yang disebut dengan manajer. Holan hatana asing-asing. Kan itu naik. Badidokon sebagai boleh di pargerijan, ranti komando di parede, isok mai song leader. Nah, manajer juga itu. Ibana. Jadi artinya gini, boleh di rumah tangga, didok mai kepala rumah tangga dan didampingi ibu rumah tangga. Boleh di kelas, dia kok ketua OSIS, dua kanasi. Ada rantai komando, ada strukturnya. Karena dengan adanya struktur itulah, maka semua setiap bagian bisa bergerak. Pada tubuh manusia, maka kepala adalah rantai komando. Ketiga semua unsur organ yang kita bicarakan tadi tunduk kepada rantai komando, maka terjadilah pergerakan organisasi, kelompok, punguan yang bergerak dengan maju. Tetapi ketika organ berontak terhadap rantai komando, maka yang terjadi apa? Ambruk. Muloro otakon. Ngadi pare tahun otakon pat kanan mangalakka. HP pak kiri ikorak mangalakka do pak kananinna baro. Medabu. Dia berontak terhadap rantai komando, dia harus tunduk. Ngai komando duk sidungi baru hodai na marka tigatina daung ikut mangalakka maina baro madabu. Ini rantai komando itu. Jadi rantai komando mengaturkan supaya terjadi pergerakan yang stabil dan setiap unsur tunduk pada rantai komando. Ido membangun komunitas, ido membangun organisasi. Itu tidak bedanya ketika kita mengorganisir perjalanan daripada diri kita. Dan rantai komando ini adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pergerakan. Kemudian dalam mengorganisir, kalau kita tadi mengatakan ada pembagian pengelompokan, maka dalam hal rantai komando itu dibagikan kepada dua hal. Ada yang sifatnya sentralisasi, ada yang sifatnya desentralisasi. Sentralisasi itu adalah memusatkan kebijakan kepada satu arah, dilakukan satu arah. Desentralisasi adalah mendistribusikan kebijakan itu bukan hanya dari satu arah. Soal HKBP,
boleh saya dok pe sentralisasi sa setong na HKBP aslina sa senari faktana desentralisasi do. Ora soal hepeng do saya di gulu-gulu pusat nama komandon. Alai anggap pelayanan asli do desentralisasi. Kita terdiri 32 sinode distrik. Sinode distrik nih. Jala sinode itu sama kualitasnya dengan sinode Godang. Karena sinode distrik adalah free size sinode Godang. Itu pasti itu. Kualitasnya juga. Hasil putusan di rapat panitia distrik IP seimbang deh, setara deh. Lakian ima pemahaman yang terjadi. Jadi desentralisasi. Alai di persoalan tentang jala tiki IP konsepnya HKBP desentralisasi loh. Kemandirian di distrik loh dalam daya, dana dan tenaga. Jala di bagasa tiki boleh dihatai sentralisasi. Rahola kebijakan do. Hola kebijakan yang disepakati semua do. Sumbernya tetap do meruasian distrik. Jadi itu bentuk rantai komando nih organisasi. Satu dia bersifat sentralisasi, sentralistik, songon negara mai. Alasannya dia bersifat desentralisasi, mendistribusikan kekuasaan dan komando itu dibagi kepada banyak wilayah. Karena apa? Karena tidak mungkin dia bisa menggerakkan itu semua. Tetapi dengan tidak curiga bahwa pergerakan yang dibuat di bagian sana adalah pergerakan yang sudah organisasi omai. Ido ahana. Asal semuanya tunduk kepada mekanisme dan SOP yang sama. Ima ibana molotadok taringot tu dia dorante komando ni pengorganisasian. Tentu dalam ini komunitas ini kita percaya ini adalah salah satu bagian komunitas yang dibentuk Jetun. Komunitas sebelumnya juga sudah ada lang ya, komunitas petani juga sudah ada, dan ini harus satu rentak bagian nanti semuanya saling mendukung. Ada komunitas petani juga dan komunitas lansia juga sudah ada, dan ini yang tidak pernah ada sebelumnya di daerah ini. Ini pengembangan ini. Dia keteridon. Saya hera tergabar dor hera huta perkemahan di pemuda HP yang lebih dipentingkan bukan soal kumpul-kumpulnya. Soal potensi apa yang muncul dari perkumpulan itu dan bangunan. Soal potensi apa? Jadi ini bukan soal kumpul-kumpul, tetapi dia bercerita tentang perjumpaan yang kreatif. Jadi perjumpaan yang kreatif bukan kumpul menggosip. Perjumpaan yang kreatif adalah perkumpulan yang membuahkan hasil. Bolona jolo marpunga kahlak batak na tua-tua di pertukuan muncul ma tata peradaban norma. Kepertukuan babu tima bah tata tapasada ma asa hari Jumat ma onat di hutamuna hari Selasa ma di hutanin na kerjasama medok misionarisnya julu lah mengaturkan itu. Pertukuan menjadi pusat inspirasi dan pusat nisaluknya pendidikan penyadaran yang kemudian di take over oleh tempat ini, diorganisir di tempat ini. Salah satu adalah membangun komunitas-komunitas yang cinta terhadap dunia agraris, karena peradaban kita sebagai orang Batak ada di lingkup itu. Ido konteksta, konteks ini hutata, konteks ini ngulutta. Nah, apakah yang menjadi alasan pengorganisasian? Jadi masalah ilmu pengorganisasian perlu asa molo terlibat kita gabi bagian di organisasi, gabi bagian di nama organisir, parjolo ima marhite nata organisir, maka terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi, kemudian mengurangi stres dan kecemasan. Orang yang selalu hidup sendiri dia pasti stres dan kecemasan, bahkan bisa gila, beritik, maka saya sendiri. Boido halak tabereng mekel sendiri, herewer kamu mekel sendiri. Mekel sendiri bana banyak yang seperti itu. Nah, mengurangi stres dan kecemasan, membantu pengambilan keputusan lebih baik, membangun keteraturan dan disiplin, memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan diri. Tujuan nih pengorganisasi masonari. Secara keseluruhan pengorganisasian adalah pondasi yang memungkinkan sebuah organisasi berfungsi dengan lancar dan efisien untuk mencapai sasarannya. Itu tadi sudah kita bicarakan di awal. Yang kemudian pengorganisasian itu membantu menyelaraskan berbagai aktivitas dan individu
untuk bekerja sama. Ini yang sifatnya sinergis. Olo Ibana dibentuk dan berinteraksi, menetapkan hierarki dan wewenang. Ini tadi komando rantai apa tuh yang kita bicarakan, rantai komando tadi itu, menetapkan hierarki itu ada rantai komando. Siapa yang memiliki seperti kekuasaan, tanggung jawab dalam memberikan arahan. Kemudian dalam pengorganisasian perlu dilakukan daftar-daftar apa yang mau dilakukan, apa yang mau ditakar skala prioritas, kemudian melakukan merapi ke semuanya, dan banyaklah yang mau dilakukan seperti yang dilakukan oleh panitia seperti ini juga. Mengorganisir sebuah dilakukan berbagai hal semuanya, artinya harus telaten dan ulet. Itu yang gambar hononna. Jadi dan amburadul ada persiapan yang matang, bukan acak-acakan, supaya ketika sesuatu dimulai maka dimulai secara nyaman. Pengorganisasian bukanlah sesuatu yang sulit, melainkan sebuah kebiasaan yang bisa dilatih. Ini enaknya. Dan tanpa kita sadari, amanginang semuanya, kita adalah organisator-organisator. Tanpa kita sadari, karena ketika kita datang ke sini, itu kita berjalan dari sebuah perintah yang terorganisir, mulai cara kita melangkah, mulai cara kita dari cuci muka, mulai kita tadi mandi, sikat gigi dan lain sebagainya, sampai di tempat ini. Itu semuanya adalah tindakan yang terorganisir dari pribadi kita. Jadi tanpa kita sadari, kita adalah sebenarnya adalah organisator. Ali jujur dan tak sadari. Nah, mau lebih tahatai pengorganisasian sonari, kita hanya sekedar mengangkat, mengekstrak potensi-potensi, keterampilan menata, memanage yang ada di dalam diri kita. Itu tujuannya sekarang ini. Jadi sebenarnya pelatihan jika dilakukan nanti, tentu kita sudah tahu, kamu punya pemahaman tentang itu. Alai yang terlatih dope, yang tertata dope, yang terstruktur dope, itu yang mau dikondisikan nanti. Itu yang mau dikondisikan, sehingga dia tidak ngawur kemana-mana. Dia memiliki tolak ukur yang pas. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa pengorganisasian itu adalah bagaimana cara mencapai sesuatu sehingga hasilnya itu mendatangkan rasa sukacita, tidak stres, tidak depresi, tidak kecewa. Ima tujuan nih kalau dilakukan berbagai macam bentuk penata. Pengorganisasian ini di lingkup gereja disebut dengan penata layanan, di lingkup di lingkup perusahaan disebut juga sebagai bisnis proses, di lingkup diri tersadiri disebut sebagai konsolidasi diri. Ima pengorganisasian. Jadi ima naginorana pengorganisasian. Sampai di sini teori-teorinya sudah kita jelaskan. Nanti tentang bidangnya masing-masing kita lihat. Saya mengorganisasikan dari manajemen manajemen gerejawinya nanti di situ. Saya letakkan di situ. Tapi kamu juga pasti memiliki manajemen menata anak, menata diri, pasti saya menata struktur ruangan dan lain sebagainya. Horas. Ya, terima kasih untuk Abang Sekjen yang sudah begitu luas menjelaskan tentang pentingnya pengorganisasian. Jadi ada hal yang paling menarik adalah sebuah perubahan bisa dicapai, tidak bisa dicapai oleh sendiri-sendiri, tapi oleh sebuah organisasi, oleh sebuah komunitas. Untuk itu mungkin bagaimana petani UMKM dan kemudian dipersatukan, tidak berjalan sendiri-sendiri untuk sebuah perubahan. Tadi juga ada yang menarik bahwa Tapanuli Utara ini menjadi objektivitas konglomerasi. Lalu di mana peran kita sebagai petani dalam melihat, dalam mencapai ekonomi? Di sini kan usaha menengah, apa nih UMKM? Kecil. Berarti yang kecil kan? Kita ini kecil-kecil kan? Ini mikro. Nah artinya bagaimana kita yang bahkan ada yang kecil kali, ada yang menengah, ada kecil-kecil, kita mempersatukan diri, membangun bahwa kita ingin membuat sebuah perubahan. Terima kasih. Jika ada dari
Amang Inang yang ingin bertanya atau mungkin memberikan pengalaman atau masukan atas hal-hal yang sudah disampaikan. Silakan. Ya, Amang satu. Ada lagi Inang? Amang? Oke, untuk menunggu yang lain silakan Amang. Ada. Ya, saya Horas di kita semua. Horas Amang saja. Kenalkan saya Eliezer Muhammad, istri ketenakan pendeta yang Syria. Ini menarik yang pengalaman pribadi aja nih, dalam jemaat tentang yang bersungguh-sungguh. Nah, menjawab tantangan ini di dua tempat berbeda. Setelah menikah dengan pendeta itu saya memutuskan berhenti bekerja dan membantu. Jadi di dua tempat berbeda. Di awal penugasan beliau itu di HKBP Kampung Sari. Di situ jemaatnya bertani. Mereka kesulitan mengakses bantuan dari pemerintah. Lalu ada potensi waktu itu dan dibentuklah kelompok tani di bawah gereja. Ada kelompok tani di bawah gereja, ketepatan ketuanya langsung Ibu Pendeta itu. Setelah Ibu Pendeta itu pindah, waktu itu kejadian dulu baru 15 tahun, bubar kelompoknya. Bubar. Nah, berangkat dari pengalaman tersebut di Luman Selitong, saya konsultasi dengan pendeta itu, bagaimana kita bikin, tapi jangan aku lagi gitu. Kami bentuklah bukan kelompok tani, tapi kelompok nelayan yang memanfaatkan kerusakan alam aku bilang. Karena apa? Mungkin hanya kelompok nelayan kami inilah di seluruh Danau Toba yang eksis menangkap ikan rebele. Mungkin, tidak tahu. Mulai ditempatkan di situ sampai hari ini kami sudah menangkap sekitar setiap tahun hampir 2 ton. Nah, pertanyaannya ialah begini, bagaimana caranya? Ada hubungannya tadi ke nomor 1, jangan bersungguh-sungguh. Adakah sebuah formulasi ketika misalnya pendeta yang menginisiasi sebuah kegiatan-kegiatan tersebut pindah dia ke tempat lain, tidak di tempat itu lagi? Adakah sebuah formulasi atau kalau untuk teman-teman yang punya ide atau cara? Karena yang saya khawatirkan begini, begitu kami pindah bubar lagi kelompoknya. Kelompoknya udah harus bukan ECC, udah punya OSK notaris, punya segala macam, udah punya IPP, punya izin pusat, udah lengkap semua. Yang jadi selalu permasalahan, pengalaman kami yang di Kampung Sari itu ketika kami berpindah dari situ, kelompoknya bubar karena tidak berkegiatan dengan alasan tidak disupport gereja lagi. Nah, jadi berdasarkan pelajaran itu, kami mengambil keputusan langsung mandiri full, tidak dari disupport gereja. Semua mereka sudah lengkap, dilengkapi, kami usahakan waktu itu ada bantuan solu, alat tangkap, menangkap ikan merah, tujuannya cuma ikan merah aja. Tapi kalau mereka mau tangkap lain silakan juga. Yang kami khawatirkan sebenarnya, mungkin ada sebuah pola atau ada manajemen yang kami lakukan. Ketika misalnya pindah pimpinannya, bubar kelompoknya, atau itukah alasan kenapa kelompok, atau mungkin bisa jadikah kelompok itu bubar karena yang ngomongin tadi mah, misalnya sumut-sumut, karena kelompok itu kan bentuk dari sumut-sumut kan, marutung, marunasi, namatan, marutung, ada yang kamu subsidi, nah, oke, tahu itu pun demikian di tong, dan harus ukiranya ada sesuatu yang sangat menarik. Ada satu yang mungkin yang sedang kita perjuangkan itu soal Anda lewat belum kemenyan. Itu lokal kita, tapi kita nggak pernah pakainya. Itu betul nggak? Itu lokal di kita, tapi bukan kita yang memakainya. Dari situ kami di komunitas itu juga membuatnya menjadi pestisida, mengusir tikus di sawah efektif. Segala sudah. Jadi yang lokal-lokal begitu juga sepertinya kita bisa ekspor lebih kuat. Kalau ada yang bertani pakai kemenyan aja, tapi jangan dipakai nanti jam 6 sore, jangan. Nanti ada yang sorok, nanti kami panggil pula kan, takut juga kami situ kan, nanti ada pula yang datang kan, bahaya. Tapi itu pengalaman itu membentuk, betul kata Mas Iqbal, membentuk kita mencari solusi tentang sebuah masalah. Sekarang misalnya petani kemenyan, berapa kemenyan ada yang berkemenyan? Mungkin 80.000 yang jelek.
Nah, di kelompok kami bikin harganya per 100 gram yang udah jadi, itu kami jual harganya 80.000. Nah, itu sesuatu yang berbeda, meningkatkan nilai produk sebelum investor datang. Sebenarnya saya melawan itu, misalnya yang agak kritis dengan pernyataan Pak Bupati Tabuk. Kita undang investor. Investor menurut saya boleh, tapi dia tidak boleh mengolah langsung, bukan mengolah langsung. Contoh, sekarang Taman Minang yang nanam di Jepang menjerit karena di Jepang hancur. Betul? Faktanya apa? Pemerintah mengizinkan investornya karena di Jepang. Akhirnya di Jepang ini kalah. Saya di situ. Investor silakan datang, tapi kamu tak boleh nanam, kamu beli aja. Sepakatnya. Nah, itulah. Pun demikian kemudian ini sebelum kejadian kita pakai, kita bikin pestisida, kita pakai sendiri biar harganya mahal dulu. Datang orang itu, beli mahal dong. Itu mungkin ide untuk kita semua di sini. Di situ sedikit dari kami. Terima kasih banyak. Horas. Langsung saya serahkan kepada Mas Ece respon. Jadi dulu saya tidak mau menyebut siapa-siapa ya, tapi ada kalimat menarik. Untuk membangkitkan ekonomi wilayah dan daerah kita, kita harus tanam investor di Talput, katanya. Di satu sisi menarik perkataan itu, mungkin kalimatnya mengundang, tapi saya juga tertarik dengan kalimat tanam investor. Ketika investor berani tinggal, hidup dan mati dan dikuburkan di Talput, pasti sejahtera Talput ini. Itu pengalaman para misionaris. Sukanto Tanoto mana tinggal di sini. Yang mau hidup mati tinggal di Talput inilah yang mengelola milik kita. Dan kalau kita mau cerita tentang Andaliman, kita mau cerita tentang apa tadi? Kemenyan. Mau ditanam di mana? Kecuali dipulihkan, dikembalikan kepada kita. Tetapi ketika kita malas membuat tradisi menanam itu, pemerintah juga nggak percaya. Jadi persoalannya di kita juga. Begitu banyak lokasi pekarangan orang Tapanuli terbengkalai dan tidak pernah mempresentasikan seperti Andaliman itu. Seandainya Andaliman itu jelas, ya jangan-jangan dikembalikan. Mulai matuhone tio di Sukanto Tanoton opa hektar bahbem matanam Andaliman. Harga hiat dua pein. Jadi ada persoalan kita yang tidak spesifik. Itu yang pertama. Jadi ini juga sudah didengung-dengungkan tentang kemenyan. Kemenyan kita sendiri pun sudah hilang. Padahal di mana bisa ditanamkan apa namanya kayu apa itu? Eukaliptus. Di situ tumbuh kemenyan. Apa tadi kemenyan apa bahasa Bataan tadi? Hamijon. Di situ tumbuh. Jadi ada persoalan yang di kita sendiri, nah merasa dan kehilangan itu juga soal. Jadi udah banyak sepertinya orang tua orang Batak hilang anaknya dia tidak tahu, hilang hartanya dia tidak tahu, tidak peduli. Dan rasa kehilangan itu sekarang yang mencoba digugah oleh gereja. Dan kelak itu akan pulang. Lalu kenapa? Ketika itu pulang, ketika kita tidak punya persiapan mampu mengelola itu, masalah juga. Tetapi ketika kita mengembalikan rasa percaya orang lain bahwa kita ini ahli dalam mengelola tanah, maka kita akan dipulangkan kembali apa menjadi hak kita. Saya kira itu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari situ. Bagian untuk mengembalikan kita kepada ruang kehidupan kita yang paling dekat, akrab dengan tanah. Itu yang tahu di son. Akrab dengan tanah. Dalam Alkitab juga persoalan paling besar adalah tanah. Kita lihat perjanjian lama, perjanjian baru, kesaksian tentang tanah semuanya. Dan tanah yang dimaksudkan itu bukan hanya sekedar surga yang bersifat imajinatif, tetapi tanah yang geografis bahwa setiap orang berhak hidup dan memiliki tanahnya. Itu iman Kristen. Jadi kegiatan-kegiatan dan ke arah itu, ke sana kita diorganisir. Jadi ikan itu juga berada dalam bagian daripada tanah. Pelatihan-pelatihan kelakukan ini adalah bagian daripada produksi tanah. Bahan nyawa kita ini juga bagian daripada tanah. Iman akan sia-sia tanpa kepemilikan tanah. Itu sentimen itu harus dibuka. Sentimen itu secara Alkitab juga sangat berdasar dan sangat Alkitabiah. Jika janji tentang tanah diberikan itu kepada Abraham, janji itu juga diberikan kepada kita. Kita lihat jangankan yang di sini. Ya.
Jangankan yang di Bekasi, di daerah Klender, pinggiran Jakarta itu semuanya, jutaan orang Batak itu menderita itu. Ketika ditanya, karena tidak ada tanah yang mau dikelola. Seandainya kepada mereka dikembalikan 2 hektar saja untuk menanam kemenyan, seperti yang dibilang Amang tadi itu, pajongjong doai, ada pertanian, apa tadi itu, pertanian, rempah-rempah tadi itu. Ada 5 nih, potensial luar biasa. Jadi kita pertama harus berubah bahwa di sini juga ada kehidupan. Saya kira seperti itu. Ido nanainta motivasi mariti akan kegiatan ton. Jadi kita sedang diorganisir sekarang untuk melihat peluang kehidupan yang besar ada di Tapanuli. Sedang diorganisir oleh ini, Jetun ini. Jadi kalau Amang tadi bilang ketiga yang mau organisir pindah, apakah semangatnya akan berkurang? Ini sekarang diarahkan. Ini bukan lagi persoalan bukan persoalan proyeknya Gultom. Ini proyeknya HKBP di Jetun ini. Jetun ini. Jadi ini apanya? Odohana, rohnya di sini Jetun ini sekarang. Jadi rohnya tidak digeser kepada pribadi, rohnya digeser kepada itu yang saya cerita tentang fungsi apa tadi, fungsi pergodungan tadi yang saya ceritakan itu. Jadi mengambil ini menjadi pusat inspirasinya. Nah terkadang memang begitu, ketika pribadinya pindah bergeser, inspirasinya juga seperti terbawa. Nah sekarang inspirasi itu kita jadikan. Tadinya memang tidak semua gereja selalu tertarik, tidak selalu tertarik. Ketika gerakan itu dilakukan oleh gereja-gereja, maka orang selalu melihat potensi tokoh gerejanya. Itu yang terjadi juga di Lobu Siregarnya. Di Lobu Siregar itu juga saya dulu itu ngama saya hidat di si mengalian pilihan ala maranak pinahan nenna. Ilihat pilihan na. Tiki zaman ni perdita di sini yang dokter Silitonga, yang baru tubing juga istrinya dokter Charles dulu di situ apa. Tapi ketika Charles pindah, semangat untuk melakukan peternakan baru pertanian sudah modern dulu itu, sekarang hilang inspirasi itu juga. Nah karena itulah persoalannya. Aleson nari tepuk kami gabe itu yang anon. Persoalan nomor sungut-sunguti iman naking teori yang real, dan itu juga fakta real. Kita juga di bagian ini kalau masuk bagian yang bersungut-sungut akan sangat lambat. Jemaat juga begitu. Maka dalam setiap kepemimpinan saya mau tawarkan ini sekaligus menjelaskan ini kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Di dalam kepemimpinan itu untuk menghindari untuk meminimalisasi yang bersungut-sungut itu adalah beban, itu pasti. Ya kan? Dan untuk meminimalkan itu seorang pemimpin harus bisa dengan tegas memilih kiri atau kanan. Tetapi dia tidak boleh berprinsip untuk menelantarkan. Apabila dia kiri, maka dia telantarkan yang di kanan. Tetapi strateginya akan lebih gampang. Jika ada 2 hal yang berbeda, seorang pemimpin tidak boleh menentukan jalan tengah. Itu persoalan. Mediasi yang bersifat jalan tengah itu hanya akan membuat perjalanan itu penuh beban. Tumagot do, nadi kiri pilih tomu mana kanan, nadi do ni sensia munor do holamu mana do dia birang. Bolo nadi do ni sia muni di situ ho lakukanlah itu. Nadi sia muni hippal do sudei. Hippal do sudei kan? Alanga tusi arah keputusan. Lalu nah ya birangi 50%, oke lah ngai di tutuhon bos tangan nah kan? Paling dah tinggal 25% naik nah 50% naik nah marungut-ungut. Jika total semuanya adalah 100%, maka 75% sudah ikut kepada komando, tinggal merehab yang 25%. Itu yang terjadi. Tetapi jika jalan tengah yang dilakukan, jalan tengah mata barin, nah, yang di kiri akan kecewa, yang di kanan kecewa, 100% kecewa, maka berjalan dia tetap bersungguh-sungguh. Nah itu strategi kepemimpinan. Jadi itu juga yang dialami oleh RBB dulu. Ambil langsung kiri, ambil kanan langsung, begitu dia dulu. Ada peluangnya semuanya. Jadi nida pola mana nggali. Ima strategina. Baik, jadi dang ta persoalkan. Adong beri nomor sungguh-sungguh ti adong.
itu alami, manusiawi itu. Itu tadi nomor dosa kita. Itu kan? Itu dong, bahwa Allah itu benar. Itu membuktikan Allah itu benar, kita pendosa. Itu. Tetapi adakah adakah perubahan dari yang bersungguh-sungguh menjadi sukacita? Ada. Itulah tandanya bahwa Tuhan juga bekerja memberikan kekayaan kepada manusia untuk berubah, menganalisis, memilih yang terbaik, memilih nadubing gandaking ini. Imara na yang doon nami taring tu na do nama laking ini. Siap do paribaki. Ya di balik ya di Madiama sekarang. Lu basilitong dari Jaytun ini dulu. Oke ya. Yuk. Oke. Ada lagi apa? Rasa nanti kita lanjut dalam diskusi berikutnya memperdalam diskusi santai kita tentang pengorganisasian. Ya, terima kasih untuk Abang Sekjen. Tepuk tangan untuk hari ini dan saya serahkan kembali kepada panitia. Ya, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Mang Sekjen yang sudah bersama-sama dengan kita selama 1,5 jam. Sebetulnya hal na macai belgas itu turun nanti biasanya ni Jepangan nama Sekjen on namolan. Lain wangi letik kita tidak 1,5 jam. Alani tersyukuri mai terus mau lihat itu Tuhan tak.